Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Shadaqallahul azim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini tentu bukanlah dalam waktu yang lama ataupun berkekalan. Karena itulah kita harus mengenal kita ini datang daripada mana, sedang ada di kat mana, dan tujuan kita hendak ke mana. Dan inilah pokok awal, kita harus mengenal siapa yang kita tuju. Yang kita tuju tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menugaskan kita, Allah yang menghantarkan kita ke dunia, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan pastinya juga Allah akan mematikan kita. Sebab itulah kita harus mengenal diri kita, mengenal asal kita, mengenal siapa Rabb kita, ilah kita. Nah, kalau kita melihat dalam satu bahasan bahawa untuk mengenal diri kita, pasti kita harus mengenal macam mana Allah memberikan tugas kepada kita. Kalau kita buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kalau bukan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ini maknanya kita ini ke dunia, datang ke dunia, dihidupkan oleh Allah. Kita ada yang menciptakan, ada yang maha menghidupkan, ada yang bersifat hayyu, ya hayyu, ada yang bersifat nanti akan mematikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu macam mana kita mengenal Rabb kita, ilah kita ini? Tentu kita harus mengenal siapa diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya akan kenal ilahnya, Rabbnya, kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana mengenalkan diri kita? Mengenalkan diri kita, mengkaji diri kita ni, kita harus bertafakur. Kita ni datang daripada mana? Kita datang dari alam yang namanya alam azali. Yang kemudian di alam azali kita datang ke alam rahim ibu kita. Dari alam rahim kita dapat ke alam fana. Inilah alam dunia, alam yang penuh dengan kebohongan. Sebab itulah mengenal diri kita ni harus faham tahapan-tahapan proses kejadian kita, asal kita daripada alam azali, alam ruh, yang kemudian Allah tiupkan di alam rahim ruh kita tadi ketika umur 120 hari dalam kandungan ibu kita. Lalu kita lahir pada masa yang tepat, lahirlah ke dunia ini, ke alam yang penuh dengan kebohongan, alam yang penuh dengan kefanaan. Fana maknanya kosong, bohong, bukan yang sebenarnya. Jadi kita kaji diri kita, kenali diri kita. Saya ni siapa? Datang daripada mana? Sedang ada di kat mana? Ini kat dunia. Kita sedang di alam fana. Lalu setelah di alam fana ini, kita akan menuju satu alam lagi, iaitu alam barzah. Alam barzah ini di mana kita singgah, transit. Kita menunggu sampai tibanya masa dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan dalam suatu padang mahsyar selama 50,000 tahun nanti di padang mahsyar, menunggu keputusan Allah, pengadilan Allah, mizan Allah, kerana amalan-amalan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaji diri kita.
datang daripada mana, sedang ada dekat mana, dan kita hendak ke mana. Jadi bukan kita akan berlama di dunia ini. Kita akan ke alam barzah, kemudian kita akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama umat Nabi Adam AS sampai umat terakhir, sampai hari kiamat. Dikumpulkan dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi jelas, di sini yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadap Allah. Kita akan berjumpa Allah. Nah, kita harus siapkan diri kita. Kita kenali diri kita. Kedua, kita harus siapkan diri kita. Agar kita kenal Allah ini, harus siapkan diri kita. Bagaimana menyiapkan diri kita? Kita harus menjalankan syariat Islam. Contoh, solat 5 waktu, 5 masa. Kita harus menjalankan solat yang 17 rakaat itu. Kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam hukum fikih. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Dari rukun Islam ini kita harus laksanakan sebagai bentuk tanggungjawab kita sebagai orang yang menghambakan diri kepada Allah. Kita adalah hamba. Berarti ada Al-Halik. Berarti ada Rabb. Ada Ilah. Inilah makna kita mengkaji diri. Mengenal asal diri kita, mengenal tugas kita, kewajiban kita, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah.